Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sekarang kita mau school tour SMA Negeri 82 Jakarta. Let's go. Jadi kita sekarang sudah sampai di pos satpam. Di sini bisa buat beristirahat juga, dan biasanya itu kita kalau misalkan mau ada misalkan kayak paket atau apa itu bisa dititipin di sini. Oke. Lanjut. Terus kita lanjut. Nah, jadi di sini itu ada ruang piket. Jadi kalau misalnya kalian mau mengurus izin atau kalian ada keterlambatan dan lain sebagainya, itu bisa langsung ke ruangan ini aja. Biasa nanti juga bakal ada guru piket yang menjaga sesuai dengan jadwal. Sekarang kita udah ada di ruang guru. Nah, ini itu biasanya tempat untuk beristirahat guru, dan biasanya tuh juga kalau misalkan lagi rekap nilai atau apa itu biasanya di sini. Atau nggak bisa lekit ya, kita bisa lihat kalau mau lihat. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut lagi ke sana yuk. Nah, tepat di samping ruang guru kita ada ruang kepala sekolah. Jadi kalau tadi ruang untuk Bapak Ibu guru, di sini ada ruang khusus untuk Ibu kepala sekolah kita. Yuk kita lanjut. Oke, jadi kita sekarang udah ada di ruang perpustakaan, bisa dilihat di situ. Nah, di sini by the way ada larangan untuk tidak membawa makanan dan juga minuman, karena kan di dalam itu isinya ada banyak buku-buku. Dan di sini juga biasanya, ayo kita masuk. Nah, biasanya di sini itu bisa buat ruang berdiskusi dan ruang misalkan kayak kita harus cari-cari buku-buku tambahan pelajaran, itu bisa banget di sini. Let's go. Nah, bersambungan dengan ruang perpustakaan kita, di sini juga ada ruang aula atau ruang serbaguna. Yuk masuk dulu. Jadi kalau teman-teman lagi mau ada kegiatan atau pembelajaran atau bahkan ekstrakurikuler, juga bisa menggunakan ruang ini untuk kegiatan-kegiatan mereka. Biasanya ruangan-ruangan itu karena lebih spaceful, jadi biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan banyak orang, misalnya kayak keputrian atau kalau kegiatan ekskul biasanya buat latihan dan lain sebagainya. Di sini juga difasilitasi dengan banyak buku-buku, udah ada komputer dan juga bisa buat meja, kursi dan lain sebagainya. Yuk, lanjut. Nah, setelah kita keluar dari ruang perpustakaan, di sini juga ada yang namanya mading untuk kesesuaian kurikulum sekaligus mading untuk ruang tata usaha. Di sini biasanya ada mading-mading untuk info-info sekolah kayak info mutasi, terus info-info tentang program-program sekolah dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada ruang tata usaha. Jadi kalau misalkan kita harus memerlukan bikin dokumen atau biasanya untuk ada kebutuhan administrasi mengenai sekolah, itu kita bisa langsung ke bagian tata usaha. Betul banget. Yuk lanjut. Nah, setelah lurus lagi di sini ada ruang lab komputer yang pertama. Jadi di sini biasanya kita sebut dengan labkom bawah. Ruang labkom bawah ini biasanya untuk kegiatan mapel seperti informatika dan juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komputer lainnya. Kayak misalnya kalian mau numpang bikin surat atau numpang bikin tugas atau kegiatan-kegiatan yang lain sebagainya, itu juga bisa di sini. Di sini juga ruangannya udah banyak komputer dan udah adem banget, terfasilitasi dan juga nyaman gitu. Jadi untuk kalian beraktivitas juga enak banget. Yuk lanjut. Oke, kita lanjut. Ini di pertengahan antara dua ruangan. Yang pertama itu di sebelah sana kita lihat itu ada toilet siswa. Jadi ada 3 toilet untuk siswa putra, dan di sebelahnya juga ada toilet khusus untuk guru. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri sini itu ada koperasi. Nah, di sini tuh biasanya yang dikelola oleh Bapak Ibu guru, dan biasanya itu menjual seperti seragam, terus ada juga atribut sekolah, dan bahkan di sini juga kita ada jual minuman ataupun makanan yang dikelola oleh Bapak Ibu guru.
Nah, tadi udah koperasi ya, sekarang kita ada di area kantin jajanan-jajanan ini. Jadi sebenarnya di sini tuh banyak banget jajanan kantinnya. Dan yang paling utama di sini kita selalu ada yang namanya nilai gizi di setiap booth. Nah, fungsinya ini adalah untuk ngejelasin tentang kalori, lemak, dan zat-zat yang ada di dalam makanan-makanan yang akan kita konsumsi. Jadi semisal nanti kita membutuhkan energi, protein dan lain sebagainya, itu kita bisa ngecek di sini. Jadi juga efektif buat anak-anak yang mau jaga gizi seimbang dan juga buat yang mau diet juga kebantu banget. Betul. Oke, kita lihat. Oke, nah setelah di kantin ini juga agak menyambung ke area sebelah sana. Ini saat ini lagi dipakai untuk ekskul silat, dan sebenarnya kalau misalkan sehari-harinya itu digunakan sebagai ruang parkiran untuk para bapak ibu guru. Lanjut. Nah, di sini ada ruangan lab biologi kimia. Jadi ruangan ini untuk laboratorium. Jadi buat kalian yang lagi ada kegiatan mapel biologi atau mapel kimia yang perlu penelitian, perlu eksperimen segala macam, itu biasanya di ruangan ini. Dan kadang-kadang juga ruangan ini sering dipakai sama ekstrakurikuler KIR atau karya ilmiah remaja. Nah, kita lanjut. Sebelah sana itu adalah ruang kelas dari kelas 10. Jadi nanti mereka itu view-nya langsung ke lapangan kita lihat. Betul, dan di sini juga ada biasanya tuh kalau pembina upacara itu tuh biasanya di sini. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di depan pintu hitam nih. Kira-kira ruangan apa sih ya ini? Jadi ini adalah ruangan sound atau biasa buat kita nyambung ke speaker utama sekolah. Jadi kalau misalnya kita lagi ada kegiatan sehari-hari atau yang kayak butuh buat nyetel musik dan lain sebagainya, kalau lagi ada event itu biasanya disambunginnya di sini. Yuk lanjut. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan aku, ini di sini ada ruang UKS. Jadi untuk teman-teman yang biasanya lagi sakit, lagi butuh istirahat berlebih dan lagi misalnya sakit kepala atau gimana, gawat darurat itu biasanya tuh dibawa ke UKS ini, dan nanti akan ada teman-teman dari PMR yang akan menangani. Nah, sedikit informasi juga di ruangan sebelah sini. Boleh dikasih lihat dulu. Nah, jadi ini adalah ruang wudhu untuk wanita, dan di sana juga ada toilet yang di sini nanti ruangannya itu akan terhubung dengan pintu ke masjid perempuan. Nah, kalau kita lihat ke arah sini, ini adalah ruang OSIS MPK SMA Negeri 82 Jakarta. Jadi kalau misalnya kita mau nyimpen barang, mau siap-siap buat event atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan OSIS MPK, itu dilakukannya tuh di sini. Nah, kita di sini ada kamar mandi atau toilet untuk siswi dan juga peserta didik perempuan. Jadi di sini tuh biasanya buat mereka kamar mandi atau kayak keperluan-keperluan buat touch up atau buat mereka kayak sekedar beberes-beres. Nah, kalau untuk di sebelah sana itu mungkin bisa sneak peek aja ya, karena kalau terlalu jauh itu agak gelap. Jadi di sebelah sana itu ada ruang lab fisika, lalu juga ada beberapa ruang ekskul seperti ada sekretariat untuk pramuka dan juga untuk ruang ekskulnya dari Paskibra, betul. Lalu ada juga gudang untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kita lanjut ke tempat lainnya. Nah, di sini kita juga ada tempat wudhu untuk laki-laki. Namun kalau misalnya kita lurus nanti ke sana, itu bakal lanjut ke masjid untuk perempuan. Jadi masjid bawah itu khusus untuk peserta didik perempuan melakukan ibadah dan sholat. Nah, dari sini kita juga bisa langsung naik ke tangga untuk ke lantai 2. Nah, kalau kalian naik ke lantai 2, di sini ada mading untuk siswa-siswa SMA 82 nyampein poster-poster yang biasanya hubungan sama kerja kelompok, project atau hasil produk-produk yang sudah mereka buat. Jadi di situ biasanya nanti ada poster-poster kokurikuler, P5 dan lain sebagainya.
di sini adalah ruang masjid untuk pria. Nah, di sini tuh biasanya kegiatan rohis, abis itu kalau sholat zuhur berjamaah, sholat jumat berjamaah itu biasanya kegiatannya tuh di sini. Dan mulai dari sini dan juga lurus ke sana itu udah bakal dilanjut ke ruang-ruang kelas 11. Oke, nah di sini kita udah masuk ke selasar buat ruang kelas 12. Dimulai di sini itu ada kelas 12A. Nanti dilanjutkan sampai ujung sana itu kelas 12D, lalu di sini ada 12E dan juga 12F. Dan sama seperti kelas 10 dan juga kelas 11 itu difasilitasi dengan setiap kelas akan ada wastafel, lalu ada juga tempat sampah. Lanjut. Nah, kalau kalian jalanin sampai ujung, udah sampai ke kelas 12D, di seberangnya sih juga ada ruang bimbingan konseling atau ruang BK. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi soal PTN, lomba, atau butuh bimbingan-bimbingan lainnya, itu bisa langsung ke sini. Biasanya nanti bakal ada guru-guru BK yang udah berjaga di sini juga. Yuk lanjut. Nah, masuk ke sini kita punya ruang komite. Jadi untuk Bapak Ibu komite yang mau melaksanakan kegiatan seperti rapat dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan ruang ini. Nah, pas lurus lagi kita itu ketemu dengan Labcom 2. Nah, Labcom 2 ini itu adalah lab atas. Jadi yang tadi itu lab bawah dan lab 2 itu tuh lab atas. Nah, lab atas ini itu biasanya lebih banyak digunakan sama kakak-kakak kelas 12 ataupun kelas 11. Jadi ini itu bisa sama seperti tadi, fungsinya buat belajar dan membuat hal-hal yang dibutuhkan di sekolah. Yang terakhir di sini kita ada studio nih yang paling ujung. Ada ruang studio musik. Nah ini lagi nggak bisa dibuka juga. Nah di sini itu biasanya ada alat-alat musik kayak drum, gitar, bass, terus ada juga keyboard, mic dan lain-lain. Itu tuh kita biasanya buat pembelajaran, terus bisa juga kadang tuh buat latihan. Kalau misalnya kita mau tampil itu tuh biasanya di sini dan juga digunakan oleh ekstrakurikuler band. Keluar. Nah, jadi di sini adalah tempat piala-piala hasil dari prestasi-prestasi Mutiara Daha yang dikumpulkan. Ada dari tahun 2019, tahun 2020 dan lain sebagainya. Di sini banyak banget prestasi-prestasi yang dikumpulkan dan disimpan di sini. Tentu ini menjadi tempat apresiasi dan juga untuk memotivasi teman-teman yang lainnya untuk semakin berprestasi dan untuk berusaha mengembangkan minat dan bakatnya. Yuk lanjut. Itu saja dari kita. Terima kasih. Bye-bye.